Presiden Joko Widodo lantik 3 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Thomas Ciwandono jadi wakil menteri keuangan. Kuasa hukum Saka Tatal siapkan 4 bukti baru dan foto yang akan dibuka pada persidangan peninjauan kembali kasus Vina. Selamat siang. Menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan siapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menyiapkan 4 bukti baru dan dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 itu memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizky Yunia mencapai 1 miliar
Rp160.200.000. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki hutang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp955 juta. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga Rp80 juta dan 1 unit motor Rp5 juta. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai Rp35.200.000. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai Rp1.160.200.000. Dan pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara iNews, Otto Hasibuan membeberkan beberapa bukti yang ia miliki. Otto menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya bisa menyangkal tewasnya Eki Vina akibat dianiaya ke-7 terpidana. Otto menyebut bisa jadi kedua korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti, nah ini apa ini Pak Otto? Baik, jadi saya katakan dari awal belum pernah diungkap. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? Ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini ya. PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat, dan katanya di dalam putusan juga ada ini, ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana, daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami perkara sebentar, ini menarik, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama. Jembatan ini. Bukan. Maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan labor client sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ini legokan ya. Ini legokan ya. Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya? Ini gambar pada waktu di TKP? Betul. Ini belum pernah ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah? Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini? Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana? Di sana. Kan ini persoalannya kan. Nah, inilah ya terus terang aja saya
Akhirnya dengan saya baca tadi, saya ingin tertarik lagi untuk mendalami ini. Tapi satu hari saja saya lihat, tadi saya sudah temukan beberapa kejanggalan. Saya nggak balakan tapi kejanggalan kan, soal batu, soal ini, termasuk ini juga. Tambah satu lagi. Ada lagi satu lagi sini, tapi saya nggak bisa upload. Ada gambar di sini, gambarnya Vina. Tapi ada juga tadi yang karena nggak bagus saya tunjukkan karena itu terbuka bajunya. Ada satu di sini, ya atau mungkin saya baca, Saya boleh lihat ya? Oke. Saya akan lihat. Iya, sebentar. Produser minta perlihatan saya kelar, cuma saya lihat dulu karena kalau terbuka tentu kita tidak etis untuk kemudian membukanya. Yang ini aja lah, ini ada terbuka kan. Oh, sebentar ya. Saya nggak tunjuk. Oh iya, ini tidak bisa tidak bisa karena hanya menggunakan pakaian dalam. Ini ya. Nah, ini Oke, yang ini bisa wajah dibuka. Baik, kan di Vina, dalam ya ditunjukkan di sini kan sebenarnya kan ada sabetan ya. Iya. Ya. Sabetan di dalam dakwaan itu ada sabetan, tapi kita lihat ini nggak ada sabetan nih. Sebentar, saya zoom sedikit. Iya, mohon maaf ya, hidungnya berdarah. Nah, tapi nggak ada sabetan. Ini boleh ya, ini boleh. Ya, ini Saya tutup sebentar. Tapi ada darah, jadi tidak bisa kami tampilkan. Tapi bukan sabetan. Di dalam dakwaan itu, dalam putusan. Tapi hanya saya gambarkan sedikit ya. Jadi ada berdarah di bagian hidung dan berdarah di bagian pipi kanan. Tapi tidak ada memang luka sabetan. Padahal di dalam dakwaan dan putusan ada sabetan. Pemirsa, carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali buka suara. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi
informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Rono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Terima kasih banyak kepada seluruh. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penanganan kasus, Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jawa Barat. Dan pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum terpidana kasus Vina, Ruli Panggabean, dan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore, Bang Ruli. Pak Arianto, apa kabar? Ya, selamat sore, Mbak Valeri. Selamat sore, Pak Ruli. Baik, selamat sore. Saya ke Bang Ruli terlebih dahulu. Bang Ruli, ini seperti apa intimidasi dan penganiayaan yang dialami para terpidana? Ya, ini kami dapat ketika kami mengumpulkan bukti dan berkonsultasi dengan para terpidana. Jadi kita dapatlah bukti-bukti itu. Nah, kemudian ini kan kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu.
di mana kemudian itu udah, dan sekarang ini udah begitu kusutnya gitu loh. Nah, kami kan harus menguji apakah betul ada kejadian itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu ingin kami uji melalui apa? Melalui laporan polisi ini, karena kesulitan kami juga untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Rudiana tadi gitu. Jadi ini adalah proses kami dalam pengumpulan bukti-bukti dalam rangka kita mengajukan PK. Ada hal-hal seperti ini yang perlu kami buktikan dulu, perlu kami laporkan untuk apakah itu ada gitu, terjadi atau enggak gitu, sehingga bukti-bukti yang akan kami buat dalam PK itu menjadi baik dan lengkap gitu. Kira-kira itu maksudnya. Tapi yang diceritakan oleh para terpidana ini, Bang Ruli, seperti apa saja bentuk-bentuk penyiksaan dan juga intimidasi? Waduh, ini soal etika ya, Pak. Saya akan memberikan sedikit saja ya. Yang mereka alami itu adalah penekanan berupa penyiksaan, tendangan, bahkan sundutan api rokok dan sebagainya gitu loh. Yang saya ya nggak kurang etis lah ya, tapi kira-kira seperti itulah. Ini hanya dilakukan oleh Ibtu Rudiana seorang diri atau ada juga rekan polisi yang lain, Bang Ruli? Tentu beserta rekan. Tentu karena pemeriksa itu bukan hanya Ibtu Rudiana tapi juga dan timnya gitu. Pada saat proses pemeriksaan 2016 lalu? Betul. Jadi begini, Bu ya. Ini kan masalahnya dia melakukan penangkapan awal gitu loh. Kalau kita runut pada saya mempelajari berkasnya, dia menangkap dulu gitu. Menangkap dulu, setelah menangkap baru dia membuat laporan polisi gitu. Nah, apa yang ditulis dalam laporan polisi itu ya tentu hasil daripada interogasi dia. Pertanyaan kita, apakah hal seperti itu boleh gitu, atau hal seperti itu layak itu dijadikan sebagai BAP dan lain sebagainya gitu. Itu saja gitu. Itu yang akan kami uji gitu. Baik, silakan ditanggapi Pak Arianto dugaan penyiksaan Ibtu Rudiana ini. Ya, itu kejadiannya begini ya, tahun 2016 itu ya, kan dilaporkan ada kecelakaan tunggal dengan korban Vina dan Eki. Eki itu adalah putra daripada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sebagai seorang polisi waktu itu kasat K-unit narkoba dia ya. Kemudian di rumahnya dia mendapatkan berita dari Polsek setempat bahwa putranya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian setelah dilihat ternyata lukanya itu patah di tengkorak sini, belakang sini, sama hancur di sini. Dan kemudian banyak lah gitu. Kemudian Ibtu Rudiana sebagai seorang polisi dan sebagai orang tua daripada orang itu kan dia kan tidak terima kalau itu anaknya dianggap sebagai suatu kecelakaan lalu lintas saja. Karena handphone dan motornya tidak rusak, sehingga dia melakukan penyelidikan sendiri. Ya, dia kerahkan anak buahnya 4 orang kalau nggak salah. Kemudian dia mendapatkan informasi dari orang informan bahwa orang-orang yang kemarin itu diduga ini mengeroyok gitu ya, ada kumpul di satu tempat gitu. Maka Rudiana itu bersama anggotanya langsung datangi orang itu, dan orang itu dibawa semua, itu ada orang 11 kalau nggak salah. Terus kemudian diinterogasi oleh Rudiana. Dan kabarnya di dalam interogasi itu dilakukan kekerasan, kabarnya ada yang dipukul seperti tadi disampaikan oleh Pak kuasa hukum tadi. Nah, polisi ya, Pak Rudiana ini dengan mendapatkan informasi bahwa itu terjadi itu ya, kekerasan, pengeroyokan dan sebagainya, itu dia catat semua, data-datanya catat semua. Kemudian dia membuat laporan polisi model A gitu ya. Laporan polisi itu ada 2 ya, satu dilaporkan oleh korban atau yang dilaporkan oleh polisi yang mendapati adanya tindak pidana. Ibtu Rudiana itu bikin laporan polisi cukup lengkap karena apa? Dia kan dari interogasi orang-orang itu tadi, gitu kan. Kemudian hasil daripada interogasi itu dia wujudkan di dalam laporan polisi. Nah, dari dasar laporan polisi itulah yang kemudian dipakai oleh Polresta Cirebon untuk melakukan penyidikan. Jadi kalau dilihat daripada segi penangkapan dan sebagainya, ya memang si Rudiana itu tidak boleh
melakukan penangkapan seperti itu. Gitu. Artinya ada pelanggaran SOP, Pak Arianto? Ada pelanggaran SOP ya, yang dilakukan Pak Rudiana? Ya, kalau ditinjau dari aspek penyidikan, dia itu tidak boleh nangkap orang kemudian menginterogasi gitu, apalagi dengan kekerasan. Itu memang terjadi suatu pelanggaran itu. Cuman dia itu alasannya itu tadi, karena dia menemukan itu, kemudian dia merasa melaporkan kepada polisi dengan laporan polisi model A itu, kemudian Polresta menindaklanjuti dengan penyidikan. Itulah yang terjadi. Nah itu dulu saya pernah menyarankan ya kepada para pihak yang dihukum merasa itu salah tangkap itu mestinya dari dulu melaporkan. Nah seperti yang sekarang dilaporkan itu mestinya dulu dilaporkan waktu itu mumpung ada bukti-buktinya. Tapi kan dulu tidak ya, sehingga akhirnya itu sampai kepada akhirnya pengakuan yang terpaksa itu, dan itu sangat sayangnya lagi udah diputus di pengadilan gitu loh. Itu masalahnya gitu. Jadi sekarang mereka menyusul untuk mengajukan PK untuk menentang putusan yang dulu itu salah. Nah, caranya adalah antara lain melaporkan itu bahwa dulu dia ngaku dipukuli ya. Untuk bukti bahwa itu dipukuli, dia bikin laporan polisi sekarang ini. Kira-kira itu posisi kasusnya. Bang Ruli, ini memang tidak pernah dilaporkan dugaan penyiksaan dan intimidasi ini pada 2016. Baru sekarang ini dilaporkan. Mengenai hal tersebut ya, tetapi kalau saya bicara berkas, memang ada putusan peradilan pada waktu itu. Tapi peradilan itu soal tersangka, penetapan tersangka gitu, bukan soal yang pemukulan dan lain sebagainya gitu. Begitu. Tidak pernah dilaporkan sebelumnya berarti Bang Ruli, ini baru pertama kali. Artinya yang mengenai masalah pemukulan ini belum pernah dibuat dalam satu laporan tertentu atau dimasukkan dalam perapit. Peradilan. Jadi artinya bahwa memang ini hal yang baru gitu. Betul ada putusan peradilan pada waktu itu, tapi tidak menyangkut masalah ini permohonannya gitu, masalah yang lain. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Arianto. Ini kan terkait dengan pelanggaran SOP, ada dugaan kekerasan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Sebelumnya juga sudah ada pemeriksaan Propam yang menyatakan tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan Ibtu Rudiana. Artinya harus ada pemeriksaan ulang atau seperti apa Pak Arianto menurut Anda? Ya itulah, dari dulu saya mengatakan ya, kalau dulu tindakan penyidik ataupun polisi Cirebon dulu itu dianggap keliru ya, prosedurnya dan syarat-syaratnya. Itu mestinya diadukan dulu gitu. Tapi kan dulu tidak ya. Sehingga akhirnya diputus mengaku karena ditekan itu. Dan kemudian sekarang mereka tidak terima dan mereka dalam rangka untuk itu kemudian baru mengajukan sekarang ini. Nah dulu kan pernah ada tuntutan supaya diperiksa Ibtu Rudiana itu. Ya sudah, waktu itu Propam kan sudah turun. Tapi kesimpulannya tidak ada pelanggaran etik, kan katanya kayak gitu. Nah sekarang karena dulu juga argumentasi bahwa orang-orang itu mengaku karena dipukuli itu adalah karena dipukuli, dan kemudian setelah itu ternyata hasil daripada checking Propam itu tidak mendapatkan pelanggaran etika, ya maka para yang korban ini sekarang mengajukan laporan untuk membuktikan bahwa dulu itu pernah terjadi penyiksaan atau apalah dulu ketika diperiksa itu dasar sehingga dia mau mengaku karena terpaksa itu. Nah, untuk membuktikan bahwa itu ada, itu sekarang dibikin laporan polisi kepada Rudiana ya, sebagai orang yang tersangka sebagai orang dulu melakukan penyiksaan. Itu kira-kira anunya gitu, argumentasinya gitu. Oke, baik. Bang Ruli, dalam pelaporan ke Bareskrim kemarin, ini barang bukti apa saja yang disertakan tim kuasa hukum? Ada banyak, Bu. Ada beberapa selain putusan, juga pengakuan, kemudian juga bukti visual dan beberapa pernyataan begitu. Bukti visual ini seperti apa Pak? Foto atau seperti apa? Ya, visual gambar gitu loh. Tentang memang bukan bukti pada waktu 2016. Tapi masalahnya adalah karena para terpidana ini kan sekarang di dalam, Bu. Dia tidak boleh, tidak bisa meninggalkan. Oleh karena itu kami mewakili menjadi pelapor. Nah, untuk memperkuat itu ya kami bikinkan pernyataannya mereka gitu, bahwa yang terjadi itu memang betul seperti itu gitu. Begitu.
Kendalanya apa saja dalam menyiapkan barang bukti ini mungkin Bang Ruli, selain kendalanya sudah berlalu waktu 8 tahun dan juga para terpidana ini masih di dalam lapas. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaporan ini? Begini Bu, ini kan perkara tadi Pak Arianto juga sudah menyebutkan 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya Bu. Yeah. Kami kan memilah semua satu-satu dan kami terus terang mohon maaf kami baru datang belakangan sehingga kami juga tidak tahu kondisi 2016 seperti apa. Kami hanya mengetahui dari data-data. Tapi kami melakukan investigasi internal dari tim kami ke lapangan. Apa-apa yang terjadi kemudian kami sesuaikan dengan bukti dan lain sebagainya. Yang tentu saja ini belum selesai sehingga buat kami ini akan jadi bahan untuk tadi disebutkan untuk permohonan peninjauan kembali kami. Oke, alasan dari para terpidana mungkin sempat berbincangkah Bang Ruli, kenapa tidak dilaporkan di tahun 2016 saja? Kenapa baru sekarang? Begini Bu, jadi pada waktu itu mereka ini, mohon maaf ya, mereka ini selain SDM-nya rendah, kemudian mereka kaum papa, kaum kuli lah gitu. Pengetahuan mereka tentang hal ini tidak memadai. Mereka tahu isi daripada putusan pengadilan ini saja, itu baru ketika kami beritahukan kepada mereka, nih, ini loh putusannya begini dan lain sebagainya. Mereka baru tahu itu. Sebelumnya 8 tahun ini dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia nerima aja manut. Inilah yang menyebabkan kami ingin uji gitu. Oke. Ketika dia menyanggah bahwa Pak nggak begitu, kami tuh begini. Nah itulah yang kami kumpulkan gitu. Ayo kita uji deh. Betul nggak gitu? Kita dalam hal ini tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita ingin mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya gitu. Sehingga kami dalam menyusun PK ini menjadi runut. Begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Arianto, kalau nanti Ibtu Rudiana ternyata dari hasil pemeriksaan dinyatakan bersalah melanggar SOP, apa sanksi terberat yang bisa dijatuhkan untuk Ibtu Rudiana? Kalau saya, ini perhitungan saya ya. Ibtu Rudiana itu kalau cuma dilihat melanggar SOP, itu kemarin sudah diperiksa melalui prosedur propam itu gitu. Oke, tidak ada dan hasilnya pelanggaran. kan tidak ada kan gitu kan. Nah sekarang kalau ini kan beda, ini dia dilaporkan sebagai tersangka. Kan gitu kan, bahwa dia dulu melakukan pemukulan. Maka polisi akan mengadakan penyidikan. Ibtu Rudiana tetap diperlakukan sebagai suatu tersangka biasa gitu ya. Kemudian akan diselidiki pasti. Mesti akan dilihat dulu saksi-saksi dulu dipukulnya di mana, buktinya apa dan sebagainya. Kalau cukup bukti, ya mungkin nanti akan dikirim ke kejaksaan berkasnya itu. Tapi kalau tidak cukup bukti ya mungkin tidak bisa diteruskan. Kira-kira begitu kalau laporan daripada Rudiana sebagai tersangka pemukulan dan penganiayaan yang tahun 2016 itu. Oke, kalau sudah terbukti ada unsur pidananya Pak Arianto, bisakah terkena sanksi pemecatan? Bisa, kalau hukumannya lebih daripada 3 tahun. Kan kode etik itu kan kalau seseorang yang dihukum dengan penjara 3 tahun ke atas, itu bisa kena PTDH gitu. Kalau sampai itu dia disidang dan diputus ya. Gitu. Dengan catatan harus sudah diputus. Baik. Gitu. Bang Ruli, Pak Arianto, kita kawal sama-sama, semoga kasus pembunuhan Vina Eki ini segera menemukan titik terang. Terima kasih telah bergabung di Aini Sore, salam sehat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri hari ini. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Aini Sore. Kembali di Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Posisi wakil menteri yang dilantik Jokowi adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pertanian. Pelantikan dan pengambilan sumpah 3 wakil menteri dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Kamis siang. Pelantikan 3 wakil menteri berdasarkan Kepres nomor 45/N tahun 2024. 3 pejabat yang dikukuhkan Jokowi adalah Thomas Jiwandono, dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Ketiganya dilantik di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri
Keuangan 2 ya, di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Gibran Rakabuming Raka berpamitan dengan warga Solo usai mundur sebagai wali kota Solo. Ia juga menyerap aspirasi warga terkait masalah di kota Solo yang belum rampung. Ayo, keliru jalan nih. Pasca mundur dari wali kota Solo, Gibran menyempatkan diri berpamitan dengan warga Solo. Gibran Rakabuming Raka juga menyerap aspirasi dengan mengunjungi dan berbincang dengan warga. Meski telah menjabat selama 3 tahun sebagai wali kota Solo, namun ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah penanganan rumah kumuh. Gibran mendatangi beberapa lokasi permukiman, di antaranya di Kelurahan Pajang, Kelurahan Joyosuran, dan Kelurahan Mojo. Masih banyak PR-nya, makanya kita banyak menggandeng pihak swasta. Ini ada pihak swasta, kalau kita nanti habis ini ke Mojo juga banyak melibatkan swasta. Ini memang jadi tanggung jawab bersama, di kolaborasi antara Pemkot, akan keluarin ETH, lalu dari swasta juga membantu. Ini apakah ke depan juga akan dibawa ke pusat masalah ini, pembahasan mungkin? Itu kan terus berjalan. Waktu saya kemarin 2 minggu lalu sama Pak PJ Gubernur DKI kan juga sama juga permasalahan. Wali Kota Surakarta, sisa masa jabatan. Pemirsa, DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Usulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Solo. Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wali kota Solo. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dan usai mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran berbenah dan mengemasi barang miliknya. Gibran Rakabuming Raka juga mengabarkan bahwa ia dan keluarga akan pindah domisili ke Jakarta. Kepindahannya akan dilakukan sebelum ia dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober mendatang. Meski akan berdomisili di Jakarta, Gibran mengatakan ibu kota Nusantara menjadi salah satu daerah prioritas yang akan sering dikunjungi. Berangkat Pemirsa, PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Namun majunya Ahok masih harus menunggu keputusan Megawati yang akan segera menggelar rapat bersama pengurus DPP PDI Perjuangan. Peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta semakin menguat. PDI Perjuangan selaku partai tempatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta. Karena Pak Jakarta ini etalase dari DPP. Sorot mata tertuju ke Jakarta, daya tariknya luar biasa. Maka Ahok menurut saya karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan, itu potensial bisa mengalahkan Anies. Namun, keputusan Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok. Namun, sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu SARA. PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok. Jadi suka senang tidak senang ketika keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu SARA itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu SARA itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah tokoh internal untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Andika Perkasa. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduetkan Anies dengan Andika.
Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri, lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak, resmi mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera dalam pilkada mendatang. Dukungan kepada Bacagub-Bacawagup yang juga didukung Partai Perindo ini diberikan di kantor DPP PKS Jakarta Selatan Kamis siang. Pasangan Bacagub-Bacawagup Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak, secara resmi mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur. Dukungan resmi dari DPP Partai Keadilan Sejahtera diberikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo melalui penyerahan SK resmi di kantor DPP PKS Jakarta Selatan Kamis siang. Penyerahan dukungan turut disaksikan jajaran pengurus DPP PKS dan DPW Jawa Timur. Dukungan kepada Hovifah Emil ditetapkan bersama jajaran partai mulai tingkat daerah hingga pusat. Meskipun dalam pilkada yang lalu PKS tidak mendukung Hovifah Emil, namun kinerja selama 5 tahun serta elektabilitas yang tinggi menjadi salah satu alasan PKS memberikan dukungannya. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam pemerintahan daerah. Ya, elektabilitasnya juga bagus, ya, kredibilitas dan kapasitas beliau juga sudah terbukti, dan ini yang kemudian menjadikan kami di DPP PKS memberikan pilihan untuk Pilkada 2024. Hovifah Emil menerima dengan sangat baik dukungan PKS. Mereka mengaku siap menjalankan mandat untuk meraih suara warga. Pemirsa, MNC Vision Networks kembali hadir dalam melakukan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini MNC Vision Networks memberikan bantuan berupa alat tulis dan sembako kepada puluhan anak di panti asuhan yatim piatu di Jakarta Utara. Tabuhan rebana dan solawat menyambut kedatangan tim MNC Vision Network di Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Khairiyah di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Bertepatan dengan tanggal 10 Muharram atau Hari Anak Yatim, MNC Vision Network bersama dengan MNC Peduli membagikan bantuan alat tulis, peralatan belajar, dan sembako. Bantuan ini untuk memotivasi anak-anak untuk giat belajar di tahun ajaran baru. Ini sangat penting untuk kita adakan CSR seperti ini agar bisa bermanfaat untuk semua. Kami sangat membutuhkan ya doa-doa dari saudara kita tersebut, dari adik-adik kita tersebut. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepercayaan dari MNC Peduli. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan yang lain bisa tergugah atas kepedulian yang dilakukan oleh MNC Peduli ini. Program CSR MNC Vision Network ini merupakan bagian dari kepedulian terhadap dunia pendidikan dalam membantu anak-anak yang membutuhkan. Dari Jakarta, Muharlin Dipo Andi Muharram iNews melaporkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, iNews sore selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Davi Pratama. Selamat malam Davi, ada informasi menarik apa lagi di iNews sore? Ya, selamat malam Valeri dan pemirsa. Usai jeda masih ada informasi terkini, salah satunya mengenai dugaan regulator yang bocor membuat tabung LPG 3 kg di rumah warga di Kampung Tegal, Mangga, Kota Bogor, Jawa Barat meledak. iNews sore segera kembali. Kembali di iNews sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, diduga regulator bocor tabung LPG 3 kg di rumah warga di Kampung Tegal Mangga, Kota Bogor, Jawa Barat meledak hingga membakar seisi ruangan. Akibatnya 3 penghuni rumah mengalami luka bakar.
Inilah video amatir kepanikan warga saat melihat kobaran api membakar sebuah rumah di Kampung Tegal Mangga, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas melon 3 kg hingga memporak-porandakan seisi ruangan kamar dan atap rumah. Akibat kebakaran, 3 penghuni rumah mengalami luka bakar cukup serius di bagian wajah, tangan, dan kaki dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Ketiga korban kini mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit PMI Bogor. Kita akan menyalakan kompor untuk memasak. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa ada kebocoran dari tabung gas yang akan dipergunakan tersebut, sehingga ketika dia menyalakan kompor gas terjadi ledakan dan menyambar kepada tubuh korban. Kasus kebakaran akibat gas bocor ini kini ditangani Polsek Bogor Tengah dengan mengamankan barang bukti tabung gas LPG serta selang regulator. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, telah menyiapkan 4 bukti baru dan dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 itu memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki utang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor 5 juta rupiah. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum, tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini, kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini
terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Kami ulas lengkapnya saja, tetaplah di iNews Sore. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Rono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan, dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Terima kasih banyak pada seluruh. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penanganan kasus, Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jawa Barat. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Selamat malam Bang Tony, apa kabar? Selamat malam, baik. Bang Tony, jadi perihal ganti rugi ini seperti apa? Sebenarnya alasan yang memang tadi diungkapkan dalam informasi sebelumnya, bisa dijabarkan lagi Bang Tony? Iya, jadi ketika penetapan tersangka itu dinyatakan batal atau tidak sah, ya, maka kami pastikan bahwa memang Peggy itu bukanlah pelakunya dan ini salah tangkap. Nah, sehingga ya, akibat tindakan penyidik yang menetapkan tersangka dan menahan yang tanpa dasar berdasarkan putusan pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 itu, ya, selain nama baiknya itu harus dipulihkan, Peggy Setiawan ya juga berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap Polda Jawa Barat. Itu. Nah, kami masih hitung-hitung ya, kami masih diskusi dengan tim penasihat hukum mengenai nominal ganti kerugian yang akan nanti diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung ya. Pertama ya mengenai material. Material ini terkait Peggy Setiawan ya yang ditahan ini kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Ya, 1 hari itu Peggy Setiawan itu kerjanya 150.000 upahnya dikali 49 hari itu 7.350.000. Kemudian ada 2 unit sepeda motor yang disita sejak tahun 2016 tanpa dasar ya, itu sampai 2024. Nah, kalau kami hitung sewa, 1 motor sewanya 30.000 saja, ya, kali 365 hari, kali 8 tahun, kali 2 unit sepeda motor. Maka totalnya itu 175 juta. Ya, Bang Tony, 2 unit sepeda motor, dua-duanya milik Peggy, atas nama Peggy? Satu atas nama Peggy, ya. Yang satu ini milik Suparman. Tetapi tindakan yang dilakukan ini kan harus diberikan pelajaran. Ya, supaya menjadi efek jera. Menyita sepeda motor orang itu harus jelas. Kan gitu. Nah, tapi semuanya itu masih kami diskusikan. Tapi gambarannya seperti itulah. Angkanya. Nah, kemudian itu material. Kemudian imaterial, tentu yang nilainya memang bukan yang diukur dengan kerugian ya, kerugian dalam arti material. Kerugian imaterial itu nama baik, pencemaran nama baik, rasa malu bagi Peggy Setiawan dan keluarga yang diderita ya setelah atau pada saat Peggy Setiawan itu dikatakan sebagai orang yang berpotensi melakukan tindak pidana, pembohong, pembunuh kan itu. Nah, dan pantas ini disebut pembunuh saat membaca pemeriksaan hasil psikologis ya, psikologi forensik itu ke penyidik Polda Jawa Barat pada sidang pra peradilan. Itu membuat keluarga malu sehingga dipandang perlu juga agar digugat atau dituntut ganti kerugian secara imaterial. Jadi ada material, ada imaterial. Namun imaterial ini masih kami godok.
nanti kami ajukan yang realistis, yang mungkin bisa dikabulkan. Artinya tidak terlalu besar-besar, yang kayak miliaran itu kemungkinannya potensinya tidak akan dikabulkan. Yang kira-kira dikabulkan agar menjadi hukuman, menjadi efek jerah buat penyidik ke depan agar jangan sampai sembarangan, asal-asalan dalam menangkap seseorang, apalagi yang ditangkap orang miskin. Oke, Bang Tony, artinya angka 175 juta yang beredar selama ini belum fix ya, belum baku ya? Belum fix, karena nanti fixnya nanti dalam gugatan lah nanti. Dalam permohonan, dalam gugatan lah nanti fixnya itu. Tetapi gambarnya itulah, sudah gambarnya seperti itu. Kalau Anda mendiskusikan ganti rugi ini tentu juga Peggy kan dilibatkan. Nah, apa masukan dari Peggy? Mungkin ada aspirasi yang memang disampaikan, keinginan Peggy secara langsung, keinginannya seperti apa terkait ganti rugi ini? Bisa diceritakan Bang Tony? Ya kalau Peggy sih sebenarnya apa yang terbaik buat Peggy itu diserahkan kepada tim penasihat hukum sebenarnya. Peggy sih menyampaikan, dikabulkan syukur, enggak ya sudah. Yang penting saya ini enggak bersalah, enggak melakukan, kok mau dikriminalisasi, mau ditersangkakan, mau di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Itu. Jadi sebenarnya bagi Peggy, sudah keluar saja sebenarnya sudah bersyukur, Pak. Sebenarnya. Hanya saja mengenai gugat atau tuntutan ganti kerugian ini kan lagi digodok, ya, lagi didiskusikan. Cuma nanti andai pun nanti diajukan, gambaran angkanya seperti tadi yang saya jelaskan, Pak. Nah menurut Anda dan diskusi Anda di internal bersama dengan tim penasehat hukum, ketika diajukan tuntutan ganti rugi ini, apakah Polda atau seberapa persen kemungkinan Polda akan memenuhi tuntutan ini? Nah, pertama dari pengadilan dulu ya. Kalau dari pengadilan sih saya optimis. Yang penting angkanya tidak besar-besar, yang realistis ya Pak. Insya Allah dikabulkan. Hanya saja nanti setelah dikabulkan, apakah Polda menjalankan putusan pra peradilan nanti ya, putusan ganti rugi nanti dengan memberikan ganti rugi secara sukarela atau tidak? Nah, saya ya belum pernah memang mendengar kepolisian secara inisiatif melaksanakan putusan pengadilan dalam hal memberikan ganti kerugian sesuai dengan putusan pengadilan. Memang saya belum pernah mendengar. Ya, makanya yang penting sudah ada putusan nanti, ya, maka itu sudah menjadi sanksi, sudah menjadi pelajaran, Pak ya, efek jerah buat penyidik kepolisian Polda Jawa Barat yang selama ini bekerjanya itu tidak sesuai prosedur. Terakhir Bang Tony, kapan rencananya tuntutan itu akan dilayangkan? Rencananya memang minggu depan, Mbak ya. Minggu depan itu ada rencana ke Polda Jawa Barat untuk mengambil barang bukti, ya. Dan setelah itu, ya, masih minggu depan juga rencananya kalau sudah fix akan kami daftarkan. Akan didaftarkan ya minggu depan. Kita tunggu terus informasinya seperti apa. Terima kasih Bang Tony sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat malam, sehat selalu.